Kami masuk Islam karena kami mengikuti Yesus. Iya. Ya kan? Di dalam salib itu ada jin kafir. Dan jin kafirnya sambil memanggil, haleluya, katanya begitu. Kalau itu namanya, wah itu namanya dakwah. Dakwah. Bahkan majelis ulama sudah berkumpul itu memutuskan bahwasanya itu bukan penistaan agama, saudara. Begitu. Ade Bluebird. Ya, silakan Ade Bluebird, silakan nyalakan kamera, bro. Mari kita diskusi dengan baik, silakan. Ade Bluebird, silakan nyalakan kamera Anda. Halo. Iya teman-teman ya, kita masih terus berjalan ini ya. Masih ada 8.600 pemirsa yang menonton. Tolong ya kalau muslim kalau naik, kasih performa yang terbaik ya. Silakan. Ade Bluebird, silakan nyalakan kamera bro. Mantap banget dinaikin. Ya. Makasih banyak Bang Edi. Sama-sama Bang. Bang Ade muslim Bang? Muslim Bang. Iya, silakan Bang. Apa yang ingin Anda sampaikan? Silakan. Ya, cuma pengenin aja sih Bang. Kalau Abang sih orang yang berakal dan berilmu. Betul kan? Gimana Bang? Cuman kalau untuk Abang tuh orang yang berakal dan berilmu. Nah, kebanyakan yang naik sekarang ini yang saya perhatiin mah dia berakal tapi nggak berilmu. Oh begitu. Contohnya gimana itu Bang? Contohnya kita kasih contoh. Ya yang udah yang naik itu mereka tahu, paham mau Islam gitu kan. Nah, cuman kenapa sih Abang tuh nggak debatnya sama-sama yang punya ilmu gitu? Nah, itu dia Bang. Itu dia. Ini pertanyaan yang sangat-sangat cetar membahana ini. Waduh, cetar membahana ini Abang. Gini Bang. Saya itu kalau habis siaran begini, yang inbox saya itu kurang lebih antara 25 sampai 50 orang baru. Inbox saya orang muslim ngomong begini. Hai, tapir katanya. Saya balas, hai Anwa, saya bilang begitu kan. Dia bilang begini Bang. Kamu jangan mendebat orang-orang Islam yang awam. Jangan beraninya sama orang Islam yang nggak punya pengetahuan tentang Islam. Tantang itu ustaz, tantang itu Juma, tantang ini. Masalahnya mereka yang saya tantang itu sudah melarikan diri semua. Saya sudah mengatakan, tolong Islam awam jangan naik. Naiklah yang ustadz-ustadz. Ternyata Bang, mau yang ustadz, mau yang jenggotnya panjang, mau yang matanya bercalak, mau yang cingkrangan, semuanya. Juma sudah ngomong, kamu jangan menghadapi Edis itu. Dia itu ya, jangankan Anda ulama saja nggak akan sanggup melawan dia itu. Makanya si Juma sudah lari dari saya Bang. Begitu loh Bang. Mau saya kasih contoh Bang? Iya. Mau nggak saya kasih contoh? Boleh Bang, boleh. Nih, ini contohnya Bang ya. Anda mau bahas yang tadi nih, yang bagaimana orang Islam bebas bahas agama Kristen, tapi kalau Kristen bahas agama Islam penistaan, atau mau saya kasih contoh yang lebih jelas? Gimana? Boleh bebas sih Bang, bebas. Nah, kita bahas yang sederhana aja ya. Karena Abang kayaknya gini Bang ya nih. Ini adalah sebuah banner. Ini ditancepin di jalan raya. Ya. Banner ini bertuliskan begini, benarkah Bible dipalsukan katanya. Ya kan? Lalu pengisi ceramahnya oleh Haji ya Yudi Maulana ya. Nah, bagaimana ketika orang Islam membuat ceramah-ceramah ya kan? Membahas agama orang dengan bertemakan benarkah Bible dipalsukan, itu namanya adalah dakwah. Betul? Tidak ada polisi, tidak ada Satpol PP, tidak ada pemuka agama, dan tidak ada masyarakat yang akan memprotes banner ini karena ini namanya adalah dakwah. Coba Bang, ini diubah sedikit aja Bang. Ini Bible-nya dicoret, diedit, diganti Al-Quran Bang. Benarkah Quran dipalsukan? Lalu ditempel di banner jalan raya. Kira-kira siapa yang datang Bang? Abang tapi tahu nggak kenapa yang Abang pertanyakan sekarang, kalau bahas agama Kristen di Indonesia
itu dilegalkan kan gitu kan, maknanya kan gitu, dilegalkan. Dakwah, Biasa aja lah gitu. dakwah bahkan didukung. Iya. Kepolisian negara Republik Indonesia berpartisipasi dalam hal mendukung itu, gitu loh. Bahkan Tapi kalau ada abang banner begini ngerasa nggak berani diturunkan, bang. Penistaan agama nanti Anda menurunkan ini. Tapi coba abang balik dah, karena kan di Indonesia kan mayoritas Islam. Tapi abang ngerasa nggak kalau di luar daerah kita, anggaplah di Eropa, itu kan Islam sebagai minoritas, kebalik bang. Bang, Balik. masalahnya begini bang, masalahnya kita ini kan bahas negara kita bukan bahas negara orang bang. Oh, Kita kan bahas negara kita. betul, Lagi kan? pula kita nggak tahu di negara orang tuh gimana. Nah maksud saya begini bang, seandainya orang Kristen pajang tulisan begini nih bang, benarkah Quran dipalsukan oleh Edis TV, begitu bang? Kira-kira bang, kira-kira orang Islam bakalan lomba pakai baju daster langsung ngumpul di Monas nggak kira-kira? karena yang dibahas Islam Iya, minoritas. kalau yang dibahas agama Islam namanya penistaan. Sementara kalau orang Islam bahas Bible dipalsukan namanya dakwah. Begitu bang. Karena yang dibahas di Indonesia bang. Betul, kita Karena kan di sebagai Indonesia. sebagai anak-anak bangsa ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan keadilan sosial bagi seluruh umat Islam. Tidak boleh. Ya tapi kan itu kan apple to apple. Tapi perbandingan kalau di luar daerah kita bang, ya Kita ngebahas ya, ngapain ngurusin maksudnya itu. negara orang lain bang? Kita urusin Iya, negara kita paham dulu. sih, Bang. Nah kalau negara kita udah beres, baru kita bisa ngomong sama dunia luar. Nih loh, contoh nih, gitu bang. Ya Maksudnya karena abang rasa minoritas aja di sini gitu ya kan. intinya begini bang, saya itu kenapa sih saya kok bersuara begini lewat sosial media? Saya itu ingin bersuara karena setiap hari bang saya lihat setiap hari saya lihat orang-orang Islam itu seperti Juma dan kroco-kroconya itu ya dan dayang-dayangnya itu mereka membahas iman saya gitu loh. Saya diamkan, saya sempat berhenti, saya diamkan lama antara 2016 sampai 2020 berapa gitu saya diamkan. Mereka terus makin menjadi-jadi terus. Akhirnya saya putuskan ini orang tidak bisa dibiarkan. Tapi saya tunggu momen-momen yang paling tepat. Nah setelah saya atur Tapi saya strategi, lalu saya jawablah mereka. Nah ketika saya jawab, lalu akhirnya seperti itu bang. Tangkap orang ini menistakan agama. Ini saudara mengoyak persatuan dan kesatuan. Aduh, gimana kalau gitu bang? Silakan bang. Tapi yang pengen saya tanya nih sama abang, selama abang debat mempermasalahkan agama, hal yang abang cari dari perdebatan itu apa? Yang ingin saya tegaskan adalah berhentilah orang Islam nebeng kepada agama kami. Bukan orang Islam itu nebeng. Saya kasih contohnya bang ya nih. Ini saya kasih contohnya bagaimana nih bang ya. Ini juga salah satu orang yang saya tanggapi bang ya. Pelan-pelan. Apakah anda tahu orang ini? Soalnya banyak yang sering salah masuk kamar bang masalahnya. Bentar bang ya. Anda kenal orang ini bang? Kenal nggak? Kenal? Kenal. Tahu. Kenal. Ini followersnya banyak bang. Akun YouTube-nya itu udah ada 1 juta itu kalau tidak salah. Udah akun besar. 1 juta itu udah termasuk akun besar. Ini Donditan. Bagaimana dia itu seorang mualaf. Ya kan? Lalu dia menjual-jual Yesus. Saya sebagai orang Kristen bang, saya itu bertanggung jawab gitu loh terhadap iman saya dan terhadap iman-iman saudara saya. Banyak orang Kristen nggak peduli, banyak bang. Biarin aja itu urusan dia, banyak. Gitu loh, karena mereka ya memang sukanya memang kelapo tua, mabuk-mabukan, ya kan, ke diskotik. Ya mereka nggak peduli gitu loh. Nah saya sebagai orang Kristen yang peduli, ya saya jawab dong gitu loh. Kenapa sih bang kok pakai Yesus di kaosnya lalu mengatakan kami masuk Islam karena kami mengikuti Yesus? Iya. Coba, ya kan?
membawa-bawa nama Yesus kami untuk mempromosikan agama Islam itu nggak boleh, Bang. Nah, sebenarnya, Bang, itu nggak terjadi di Indonesia saja, Bang. Itu terjadi juga di tempat saya sekarang ini, Bang. Saya ini sekarang ini posisinya ini nggak di Indonesia, Bang. Nah, di sini orang-orang itu juga begitu. Nah, pakai kaos begini. Ini sayang kita tidak besarkan ya. Jadi di sini ada tulisan Jesus, di bawahnya ini ada tulisan PBUH. Jadi kepanjangannya itu Peace be upon him. Artinya damai sejahtera atasnya. Ya kan? Nah, jadi mereka pakai kaos Jesus, peace be upon him. Nah, itu sampai ke sini, Bang, sampai ke sini. Nah, sama orang-orang Kristen di sini, sesama apologet juga di sini ada juga. Dibikin juga, Bang, dibikin juga Muhammad PBUH juga. Muhammad PBUH, tapi Bang, artinya bukan peace be upon him. Tapi dibikin, diplesetin sama orang sini, dibikin Muhammad, baru dibikin, disitunya dibikin police. Police itu maksudnya polisi. Police be upon him katanya, Bang. Nah, semoga polisi datang atasnya. Nah, itu, Bang. Nah, maksud saya biar nggak kayak begitu, cobalah. Nggak usah lah begitu kalian itu, aduh, masa kalian nebeng-nebeng. Nggak usah begitu, gitu loh, Bang. Maksud saya seperti itu, Bang. Silakan. Udah cukup kali, Bang. Cukup ya. Cukup, Bang. Makasih banyak. Nah, gitu. Jadi teman-teman itu yang terjadi ya. Saya cuman pengen kita itu pertegas perbedaan kita. Islam dan Kristen tuh beda, Tuhannya beda, ya kan? Yang dipercayai beda, kitabnya beda, gitu loh. Nah, makanya saya pertegas, jangan lagi ada orang Islam yang membawa-bawa nama Yesus, begitu loh. Seolah-olah Yesus menubuatkan akan datang Nabi bernama Muhammad. Udah, yang bener aja, Bang. Yesus kami menubuatkan Nabi kayak Muhammad, yang bener aja. Itu namanya merugikan, gitu loh. Menumpang sesuatu kepada Yesus yang mulia dan tinggi, begitu, Bang. Ya, jadi biar kita sama-sama mengerti. Oke lah, Bang. Oke, terima kasih, Bang ya. Oke. Sampai ketemu kembali. Jadi begitu ya teman-teman muslim ya. Jadi jangan Anda itu bilang marah. Nggak boleh begitu. Saya itu kan hanya bilang bahwasanya nggak boleh lah begini loh. Nih loh, kelihatan kan? Sekarang gede kan? Jesus. Di sini peace be upon him. Nah, di sini juga udah dibikin Muhammad PBUH, police be upon him katanya. Gimana? Jadi jangan seperti itu. Kalau Anda memplesetkan, membawa-bawa nama Yesus, nanti orang Kristen bikin sesuatu terus Anda atit hati, nggak boleh gitu. Ya, jangan seperti itu ya. Ayo kita sama-sama kita itu berdiri kepada iman kita masing-masing gitu loh. Jangan Anda numpang-numpang aja dalam agama Kristen. Ya, silakan. Bang Gepeng, silakan Gepeng. Gepeng. Oke, kita turunkan ya. Oh, pada sakit hati kan kalian kan? Sakit hati kan? Anda lihat bagaimana siapa itu? Natalia Iriani itu bilang, "Saya masuk Islam itu sungguh karena sebenarnya saya itu ingin menjadi pengikut Yesus yang sejati," kata dia. Wah, mereka kalau bikin podcast begitu teman-teman, macam dunia milik mereka, begitu loh. Iya kan? Ada itu viral juga itu videonya itu. Terus siapa lagi? Banyak itu. Justru kami ini menjadi mualaf masuk Islam karena kami ingin menjadi pengikut Yesus yang sejati. Saya sebagai orang Kristen ketika menanggapi nanti saya masuk penjara, saudara-saudara. Itulah teman-teman ya. Kita kasih naik, ada Saka Batu Leong. Saka Batu Leong.
Silakan Saka Batu Leong, silakan nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan, Bang. Halo. Selamat malam, Bang Edis. Selamat malam, Bang Saka Batu Leong. Silakan nyalakan kamera Anda. Ya, silakan, Bang. Apa yang ingin mau Anda sampaikan? Silakan. Enggak, tadi sih sebenarnya saya mau mendengar aja di bawah, cuman Bang Edis bilang tarik napas dulu, jangan takut-takut. Nah, jadi ini yang enggak takut ini Bang Edis nih. Ya, nggak apa, silakan. Apa yang mau Anda sampaikan? Soalnya kan banyak orang Islam naik ke sini grogi, mau bicara juga nggak tahu mau ngomong apa. Soalnya yang diomongin semua benar. Mau membantah Muhammad kena sihir, benar Muhammad kena sihir. Mau membantah Muhammad menyuruh minum kencing onta, benar Muhammad minum kencing onta. Apalagi yang mau menyuruh minum kencing onta? Silakan. Saya sedikit membahas itu Bang Edis yang ada di pelang tadi itu. Bisa Yang disebut mana? nggak itu? Ya, itu yang tulisan itu, yang di jalan itu. Oke, mau membahas yang ini. Benarkah Bible dipalsukan? Wah, ini kan kesukaannya orang Islam nih. Gimana, Bang? Oknum. Itu tadi bilang oknum bagaimana? Oknum dong. Saya nggak pernah Oknum dirikan itu, Bang. bagaimana? Oknum bagaimana? Bang, tahu nggak? Sudah pernah buka Al-Quran versi Kementerian Agama? Tafsir Kementerian Agama udah pernah buka? Belum beres. Nah, ini masalahnya, Bang. Itu masalahnya di situ, Bang. Nah, di dalam tafsir Kementerian Agama, ya, saya tanya dulu, Abang tahu nggak Kementerian Agama itu apa? Jangan-jangan nggak tahu. Tahu Bang. Ayo dah. Kementerian Agama itu adalah lembaga pemerintah milik negara yang kita biayai dari hasil kerja payah kita, betul? Betul. Nah, di dalam buku-buku tafsir itu dikutip tuh kitabnya orang Kristen, dikutip Ulangan 18:18, dikutip begini, Yudas Iskariot dan lain sebagainya. Dikutip di situ bahwa sudah dirubah-rubah. Jadi jangan bilang oknum, Bang. Jangan bilang oknum. Aduh, berat, Abang. Nggak boleh Abang bilang oknum. Cuman Abang oknum yang nggak mengakui itu. Jangan-jangan Abang oknumnya yang tidak mengakui itu. Bang, tadi saya dengar diskusinya Abang itu sama itu teman. Kalau saudara kita yang Kristen dirikan itu katanya itu dimarahi ya di sini di Indonesia gitu. Bang, ini Bang ya, ditulis di sini, benarkah Bible dipalsukan? Nih, benarkah Bible dipalsukan? Tanda tanya. Dipajang di jalan raya, ya kan? Lalu tidak ada polisi datang, tidak ada Satpol PP datang. Pokoknya berdiri dengan tegak. Itu namanya adalah acara orang Islam mau bahas Bible. Sekarang saya mau tanya sama Abang nih, Bang. Saya mau tanya sama Abang. Kalau kira-kira tulisannya begini, benarkah Quran dipalsukan? Terus tanda tanya. Terus pengisi acaranya misalnya taruhlah Edis TV dipajang di jalan. Kira-kira respon orang Islam gimana, Bang? Kalau saya pribadi ya, Jangan Abang, respon orang Islam. Respon orang Islam. Oh, kejang-kejang. Wah, bukan cuma kejang lagi, Bang. Berbusa, Bang, berbusa. Makanya saya bilang, Bang, kita ini ada semacam suatu apa ya saya bilang ya, sesuatu ketidakadilan, begitulah bahasa sederhananya. Ketika orang Islam bahas agama Kristen, namanya dakwah. Ketika dibalik, namanya penistaan, gitu. Nah, masalahnya begini, Bang. Seandainya orang Kristen itu boleh bahas agama Islam, seperti orang Islam boleh bahas agama Kristen, nanti dikhawatirkan, Bang, orang Islam tinggal satu, Abang sendirian. Gitu loh. Oke, giliran saya. Silakan. Tadi juga itu teman yang tadi naik itu bertanya, maksudnya Bang Edis begini debat gitu, apa gitu? Lalu Bang Edis menjawab, saya sebenarnya dari 2000 sekian saya sudah diam, katanya kan.
diam, dan yang pertama yang menghujat keimanannya itu kalau nggak salah seperti lah. Ada Zuma, ada ini, lalu Bang Edis itu muncul sebagai katakanlah pahlawan pembelaan keimanan dari saudara kita yang Kristen gitu. Bukan pahlawan, Gitu. Bang, muncul sebagai penjawab begitu, dan Oke, bukan menjawab ya. saja, tapi saya counter balik begitu. Betul. Nah, jadi setelah kemunculan Bang Edis ini, kenapa orang-orang yang suka menghina itu saya rasa tidak bertanggung jawab gitu. Maksudnya? Ya, tidak bertanggung jawab. Kenapa tidak datang diskusi, debat dengan Edis gitu, seperti Bang Zuma, seperti si Rosid konyol yang mengatakan itu juga. Kenapa tidak ada pertanggungjawaban gitu? Ya itulah Harusnya makanya saya bilang, Bang, makanya saya bilang orang Islam ini perlu dicerdaskan, kan gitu. Yang perlu cerdaskan aja Bang. Kalau saya nggak perlu lah, karena saya nggak pernah itu. Iya, masalahnya saya kan menghormati agamanya Bang Edi, saya menghormati agama, semuanya saya hormati. Itu adalah saudara saya semua. Nah, Gitu. masalahnya kan begini, Bang. Masalahnya orang-orang ini kan jumlahnya banyak. Ya kan? Contohnya misalnya saya kasih tahu lah, misalnya Abdul Somad lah misalnya. Tahu kan? Apa kata Abdul Somad? Ya kan? Di dalam salib itu ada jin kafir. Dan jin kafirnya sambil memanggil haleluya, katanya begitu. Kalau itu namanya, wah itu namanya dakwah. Dakwah. Bahkan majelis ulama sudah berkumpul itu memutuskan bahwasanya itu bukan penistaan agama, saudara. Begitu. Tapi kalau orang Kristen yang ngomong, maka majelis ulama akan menyimpulkan bahwa itu penistaan agama. Saudara, itulah fungsi majelis ulama Indonesia. Gitu. Sabar ya Bang. Sabar Bang ya, sabar. Jadi intinya begini Bang, saya ini banyak bersabar lah. iya, makanya begini Bang. Intinya begini, kita itu siapa sih yang memutuskan perkara? Bang, gini ya. Sebenarnya memang masalah agama ini adalah masalah yang di dalam hukum ini adalah masalah yang sangat subjektif, dan ini menjadi sesuatu yang masih ada di negara-negara tertinggal yang otaknya IQ-nya masih IQ gorila. Gini Bang ya, saya kasih tahu. Di dalam KUHP, waduh bicara hukum nih saudara-saudara. Ini ya. Di dalam kitab hukum acara pidana ada satu pasal di situ di mana inti dari pasal itu adalah tidak boleh hakim itu mengadili perkara di mana hakim itu punya ikatan keluarga sama perkara itu. Contoh, abang hakim, abang mengadili seseorang terdakwa, taruhlah entah itu masih ponakan, masih ada ikatan keluarga, enggak boleh. Karena apa? Karena nanti itu akan ada muatan atau ada tendensi di dalamnya. Setuju? Nah, begitu juga Bang, ketika mengadili perkara agama, hakimnya Muslim Bang, yang diadili orang Kristen. Makanya ini nggak adil Bang, nggak adil, gitu loh. Sebenarnya itu juga sebenarnya pasti ada tendensi Bang. Saya kasih satu contoh Bang ya. Abang tahu Yahya Waloni? Oh ya, yang mualaf. Iya, yang kalau ngomong, wah, Bible ini palsu, bukan cuman palsu lagi, nih lapor sono ke Mabes Polri katanya. Bang, tahu Bang? Pak Pendeta Esra Soru dari NTT dan Pak Joshua Tewu dari Manado sudah datang ke Mabes Polri membuat laporan tentang itu. Nggak digubris Bang, namanya orang Islam yang ngomong, saudara. Sebentar Bang, biar saya selesaikan. Saya selesaikan dulu Bang, saya selesaikan. Tidak digubris Bang, nggak digubris. Laporan itu sampai mengendap bertahun-tahun lamanya, nggak digubris sama kepolisian. Lalu muncullah orang yang ingin menjawab Yahya Waloni ini. Namanya Muhammad KC, seorang Muslim yang murtad jadi Kristen. Dia buka komal kayak gini, kayak saya ini. Dia buka komal. Wah, dia buka apa namanya YouTube. Ngomong lah bla bla bla. Wah, langsung polisi bergerak cepat. Secepat kilat. Wah, langsunglah ditangkap Muhammad KC di Bali.
Nah, biar tidak tumpang tindih, biar kerja polisi kelihatan profesional. Ikut juga lah Yahya Waloni, ditangkap juga lah biar nanti nggak. Nah, polisi kan kayak gitu kerjanya bang. Nah, Yahya Waloni ditangkap juga, sama-sama sidang lah kan. Sama-sama dua-duanya diputuskan menista agama. Tahu abang ponisnya? Ponisnya tahu? Berapa? Muhammad KC, Yahya Waloni diponis 6 bulan penjara. Dia sudah diundang podcast di Deddy Kobuser 6 bulan bang. 6 bulan. Bahkan beberapa bulan dijalani dia sudah bebas dan dia sudah bikin podcast. Dan dia sambil terseduh-seduh bilang, saya menyesal katanya. Justru di dalam penjara yang nyuciin baju saya itu orang Kristen, saking baiknya. Dia bilang begitu. Itu kata Yahya Waloni. Sementara Muhammad KC yang sama-sama juga, ya sama-sama ditentukan menista agama. Tahu abang ponisnya berapa? Berapa? 25 kali lipat lebih berat. 10 tahun bang, 10 tahun. Bayangkan bang, luar biasa bang, luar biasa. Jadi makanya itulah yang disebut dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gitu bang. Kasihan Bang Edis. Ya itulah, kita mau bagaimana bang. Makanya saya itu bang, saya sudah mikirkan ini. Saya ini ya sebagai seorang Kristen yang peduli ya dengan begitu maraknya orang-orang Islam yang seperti Yahya Waloni dan kawan-kawan ini. Ya sudahlah. Apa yang saya punya nggak apa-apa lah, saya relakan, saya tinggalkan. Saya tinggalkan bang. Anda tahu berapa yang mencari-cari saya bang? Yang inbox saya habis ini, waduh bang, jangan ditanya. Awas kamu kalau ketemu saya ya, demi Allah. Gitu bang. Ya kan? Iya Bang. Ya itu. Oke. Giliran saya Bang ya. Ya silakan bang, silakan tanggapannya. Iya sih Bang, kalau tanggapan saya memang saya juga sedikit sepakat dengan Bang Edis. Itu berkali-kali saya katakan tuh, kalau katakanlah perbuatan orang sesama Islam ya, yang mengatakan itu sangat masih di dalam hati saya si Rosid itu ya. Kenapa ndak dikejar gitu? Kenapa tidak bilang itu penistaan gitu? Penghinaan gitu. Kan orang Islam yang ngomong bang. Bang Edi sekarang yang mengatakan begitu, wah padamu marah. Mau diapain Bang Edisnya, heran saya. Ini yang membuat saya heran. Kiai-kiai pada ngorok, yang ngaku-ngaku ulama pada bobo, nggak tahu makan apa, nggak tahu gitu. Nah itu sih memang sedikit di sini namanya itu kalau orang Islam ini memang kadang-kadang itulah. Tapi anda Muslim sendiri, tapi anda Muslim loh bang. Nanti banyak yang inbox anda. Di mana alamatmu? Halal darah gimana nanti kalau ada yang bilang begitu bang? Biarin aja, kalau memang halal baginya ya halal juga bagiku dia gitu kan. Biarin aja, nggak peduli saya bang. Memang ini fakta yang kita lihat di Indonesia bang. Saya hidup di sebelah barat. Ini ya, konfirmasi dulu. Abang Muslim kan? Alhamdulillah, saya Muslim. Muslim. Abang ini Muslim kok. Gitu loh. Saya Muslim. Di barat rumah saya bang, orang Hindu. Di depan saya orang Kristen. Saya hidup gitu, saya hidup aman, damai, harusnya kayak cinta. begitu bang, harusnya begitu. Kalau orang Islam berhenti ngomongin agama Kristen gitu. Sebenarnya bacot-bacot yang menghina agama orang lain ini sebenarnya, mohon maaf bang ya, tapi saya nggak tahu lah siapa yang duluan gitu. Tapi biar ya untung aja lah ada Bang di sini yang membela-bela atau bagaimana. Kalau nggak ada dong nanti dihujat-hujat juga gitu, kasihan juga dan nah gitu sih bang gitu. Jadi saya pingin ngelihatnya jangan pilih kasih ustaz-ustaz kita, ulama-ulama kita. Ketika ada saudara kita yang Islam menghujat, menghina, diam gitu. Ketika saudara kita yang Kristen menghujat, oh marahnya takbir. Nah itu dia bang. Bahkan nggak menghujat bang, bahkan tidak menghujat aja itu orang Islam marah bang. Contoh, ini kejadian lagi bang, karena abang kan banyak nggak taunya tentang kasus-kasus seperti ini. Saya kasih tahu. Ini kejadian yang sudah lama. Dulu kalau abang tahu namanya Arswendo, tahu Arswendo?
Enggak tahu, Bang. Tidak tahu lagi. Waduh. Jadi Arswendo itu dia dulu punya yang namanya, dia itu salah satu pemimpin atau pemimpin redaksi atau apa gitulah ya di salah satu tabloid, namanya itu Monitor pada zaman dulu. Sekitar tahun 60 sekian begitulah, tahun berapa gitu ya, lupa saya, lupa tahunnya. Pokoknya zamannya Soeharto lah. Ya. Nah, Arswendo pada waktu itu dia itu buka polling tentang siapakah tokoh favorit Anda katanya. Sederhana loh Bang, pollingnya itu cuman siapa yang paling kamu senengin. Nah, bagilah kartu-kartu polling begitu ya. Nah, terkumpullah pollingnya ini semua, terkumpul, lalu dirinci lah di situ Bang. Ternyata tokoh favorit pertama itu masuknya misalnya Soeharto, begitu ya. Lalu lalu siapa, lalu nama Arswendo. Nah di bawahnya Arswendo itu Muhammad Bang. Nomor bontot di bawah. Tahu nggak apa ya abang yang terjadi? Wah ngamuk Bang orang Islam Bang. Wah itu kejadian nyata Bang, nyata. Ngamuk orang Islam, ngamuk demo ya, di demo itu kantor majalah monitor itu namanya atau apa itu. Ngamuk, akhirnya Arswendo di penjara 5 tahun Bang. Ngeri. Bener, Bang. Bener. Oh, makanya orang Islam ini kan enggak ngaca dulu. Ngaca di belakang itu ada kaca gede itu. Wah, ngaca di situ tuh, lihat bagaimana kelakuan orang Islam. Gitu loh. Jadi makanya saya bilang Bang, kita ini kalau Anda boleh bahas agama kami itu punya hak yang sama untuk menjawab dan bahkan membalikkan kepada Anda. Gitu baru enak kita bernegara. Jangan Anda saja yang enak-enakan bahas agama orang lain. Dikawal-kawal oleh polisi segala, disediakan fasilitas, dikasih stadionnya dan lain sebagainya Bang. Ini apa namanya ya, sudah terjadi terus-menerus teman-teman. Kita harus bersuara. Nah kalau teman-teman kan tidak berani bersuara, kan banyak teman-teman tidak berani bersuara karena teman-teman kan takut, ya kan. Nah saya ini memang karena saya sudah meninggalkan apa yang saya punya, saya ngapain lagi takut-takut kan. Jadi saya harus apa namanya, saya suarakan seperti itu Bang. Gitu Bang. Iya, jadi itulah Bang. Jadi sebenarnya bagi ini kasih contoh nih Bang. Agama, gitu. Ya, ini saya kasih contoh nih. Ini bagaimana ketika orang Islam ya membahas agama orang Kristen nih. Yang di atas nih, gambar atas nih. Waktu bahas Kristen, nah disambut wapres. Nah, kalau nyenggol Islam dikit, wah cium tangan wapres. Cium tangan mantan wapres. Nah, itulah faktanya, Pak. Ya kan? Ini waktu Zakir Naik datang ke Indonesia 2017, ya, di mana Anda bisa lihat, cek ya bagaimana ceramah-ceramahnya ya. Dia datangi antar kampus ke kampus ya kan, dia di Bekasi di mana, keliling Indonesia dia ya. Nah, ini Pak Gilbert ya, Pak Gilbert Lumendong. Pendeta senior seluruh Indonesia kenal lah, orang Kristen pasti tahu, ya kan? Cium tangan Bang, cium tangan. Itulah Bang. Kalau nggak cium tangan penistaan agama, Bang. Saya yang bilang bahwa orang Islam bebas ngomong agama Kristen. Contohnya apa? Contohnya Zakir Naik. Di situ ada organisasi Islam, ada MUI, ada Wapres yang sebagai ketua Dewan Masjid, ada kepolisian negara Republik Indonesia itu hadir di situ. Mabes Polri, kepolisian negara Republik Indonesia hadir di tengah-tengah orang yang membahas agama orang lain. Gitu loh Bang. Ada seorang ulama namanya Jakar Turun, bahas agama orang lain. Ya kan? Di dalam Bible ini Yesus tidak disalibkan. Menurut Bible ini saya akan membuktikan bahwasanya Yesus seorang Muslim. Wah, orang Islamnya langsung teriak, Allahu Akbar. Ada videonya, ada saya. Siap saya bawakan videonya.
Itu pas Zakir Naik di Indonesia, Bang Edisnya di mana? Di Indonesia? Nonton kan disiarkan di YouTube, Bang. Enggak, maksudnya ya benar. Maksudnya kenapa nggak di situ gitu? Nggak Masalahnya datang, berarti begini, Bang. Masalahnya begini. Saya tidak level menghadapi Jakar Turun. Karena Jakar Turun kalau ngomong bahasa Inggris kepala saya pusing, Bang. Iya, soalnya dia ngomong bahasa Inggrisnya ngomongnya aja. Pusing kepala saya dia ngomongnya, Bang. Saya nggak ngerti dia ngomong apa, gitu loh. Gitu, Bang. Seandainya dia bahasa Inggrisnya lurus, mungkin saya akan menghadapi dia gitu. Masalahnya dia bahasa Inggrisnya macam ular yang kejepit pintu dapur gitu, Bang. Bang. Ya. Jadi kita Bhinneka Tunggal Ika aja, Bang. Tapi boleh nggak, Bang? Ini saya bertanya tentang keimanannya, keagamaan kita, agama. Silakan. Boleh ya? Ya. Silakan, Bang. Silakan. Abang Edis percaya kan kalau Yesus itu Tuhan kan? Kalau Yesus itu Tuhan, Bang, yang disalib itu beneran, Bang? Bener ya, Bang? Ini benar, saya bertanya dari hati, Bang, bukan semata-mata menghujah atau bagaimana. Ini tulus gitu. Saya pengen tahu gitu. Ya, jadi kenapa yang disalib itu kan Yesus, Bang ya? Yesus, Bang ya? Kenapa Tuhan bisa disalib? Kan sakit, maksudnya sakit gitu. Yang nggak bisa disalib kan yang nggak bisa disalib itu batu, Bang. Batu, terus yang nggak ada hayalan. Nah, itu nggak bisa disalibkan, Bang. Tapi kalau rob Tuhan atau Tuan, itu bisa disalibkan. Bahkan diracun bisa. Contohnya adalah Muhammad. Begitu, Bang. Iya. Masalahnya kan banyak orang tidak tahu. Gini loh, Bang. Ketika kita baca Bible atau Al-Quran, kedua buku ini tuh tidak ditulis dalam bahasa Indonesia. Nah, banyak orang ngomong Tuhan tapi nggak tahu Tuhan tuh apa. Nah, Tuhan tuh kan bahasa Indonesia. Di dalam Al-Quran nggak ada Tuhan. Not orang Al-Quran aja bahasa Arab, Tuhan bahasa Indonesia. Di dalam Bible juga nggak ada Tuhan itu, Bang. Orang Bible itu bukan bahasa Indonesia. Di dalam Bible itu kata yang diterjemahkan sebagai Tuhan itu adalah kurios. Nah, di dalam Al-Quran kata yang diterjemahkan sebagai Tuhan itu adalah Rob. Rob di dalam Al-Quran itu manusia, Bang. Manusia di dalam Al-Quran itu ada Rob manusia. Di dalam Bible juga kurios itu juga manusia. Nah, tergantung kurios itu dikasih kemana dulu. Rob itu juga dikasih kemana dulu, begitu. Kejauhan, Bang. Iya, kejauhan, Bang. Karena masalahnya Bang tidak mengerti definisi sebuah kata. Jadi gini, Bang, biar saya kasih tahu, Bang, ya. Jadi kata Tuhan itu maknanya itu adalah Tuan atau yang kepadanya Anda itu mengabdikan diri atau menaklukkan diri. Nah, lalu pertanyaannya, kalau begitu apakah Tuhan itu bisa disalibkan? Nah, kalau kata Abang kata Tuhan itu Anda rujuk kepada yang mengutus Yesus, Bapa yang mengutus Yesus, jawabannya enggak. Orang Bapa itu tidak berwujud daging, ya kan? Tetapi kalau kata Tuhan itu Anda rujuk kepada Yesus yang datang sebagai manusia, jawabannya jelas bisa. Nah, sementara di dalam agama Anda, Muhammad itu juga adalah Rob, adalah Tuan atau Tuhan yang kepadanya Anda menaklukkan diri, mengikuti apa yang dikatakan dia. Pasti abang bingung nih, ini orang ngomong apa? Bingung nggak, Bang? Jujur, Bang, saya nggak bingung, sedikit pun saya nggak bingung, Bang. Tapi saya tidak mau berdebat terlalu panjang, Bang. Iya, jadi maksudnya saya gini, Bang. Banyak orang mengira. Bentar, Oh, sedikit. Silakan. Saya mau menggali aja, Bang. Menggali. Jadi biar saya pingin tahu lebih gimana ya? Lebih dalam lagi gitu kan. Gitu. Jadi kan saya Bang awam nih tentang keagamaan
agamaannya Bang Edis. Gitu. Saya awam nggak tahu apa-apa tentang agama saya sendiri aja kurang tahu, apalagi tentang agamanya Bang Edis gitu kan, gitu. Nah, kalaupun nggak mau dijawab juga boleh Bang. Jadi yang disalib itu Bang, yang disalib yang saya lihat ya Bang, yang berbentuk ke manusia yang disebut sebagai Isa atau apa Bang? Yesus. Iya Yesus ya. Itu yang makanya gini Bang. Gini loh Bang. Kita itu gini. Kita itu tidak akan bisa naik ke tingkat 1 kalau di tingkat 2, kalau tingkat 1-nya nggak lulus. Nah, saya lihat banyak orang Islam dan orang Kristen, dua-duanya sama-sama orang nggak tahu apa-apa, terus debat. Gitu loh. Gini loh Bang. Kita itu waktu ngomongin Tuhan itu, definisi Tuhan itu apa? Karena banyak orang mengira definisi Tuhan itu sebuah zat tertentu. Sebuah partikel tertentu. Kalau definisi Tuhan menurut keyakinan saya, bukan menurut keyakinan Bang. Yang maha kuasa segala-galanya. Itu makanya saya bilang salah Bang. Tuhan itu adalah sebuah gelaran yang diberikan kepada sesuatu yang kepadanya Anda menaklukkan diri. Itu definisi Tuhan. Bukan partikel-partikel tertentu. Makanya ketika orang Kristen, banyak orang Kristen yang awam-awam ditanya, Anda percaya Yesus Tuhan? Maksudnya di dalam kepalanya Anda percaya Yesus partikel-partikel atau zat tertentu. Bukan gitu. Pengertian Yesus adalah Tuhan, pengertiannya itu adalah Yesus itu menjadi raja di hidupmu, mengendalikan hidupmu, menjadi kepala atas hidupmu. Itu maksudnya. Jadi kalau Yesus itu adalah Tuhan bagi Anda, Dia itu memerintah hidupmu, itu maksudnya. Makanya jangan yang jadi Tuhan di hidup Anda itu jangan setan. Kalau setan jadi Tuhan di hidup Anda, artinya setan itu merajai hidup Anda. Dia menaklukkan diri Anda. Dia menjadi kepala atau menjadi sosok yang mengontrol diri Anda. Itu makna Tuhan tuh kayak begitu Bang. Bukan partikel-partikel tertentu, bukan. Gitu loh. Ya Bang, saya sih sorry aja Bang ya, mungkin terlalu sana pertanyaan saya sama Abang gitu. Tapi kembali lagi Bang, bukan tidak ada niat atau apapun untuk mungkin menghina, mungkin tidak ada. Sebenarnya saya pingin tahu aja sih Bang, gitu doang sih. Iya, begini Bang, artinya gini, saya kan menghabiskan waktu sampai lama nih, kurang lebih 13 tahun. Saya pelajari nih, Kristen tuh apa, saya pelajari. Baik, Islam tuh apa, saya pelajari. Nah, banyak orang-orang awam yang nggak tahu apa-apa, terus mereka bahas agama Islam dan Kristen. Akhirnya, kamu percaya Yesus Tuhan, kalau percaya masuk surga. Maksudnya gimana maksudnya? Apakah, saya percaya Yesus itu Tuhan, berarti Yesus itu adalah partikel-partikel tertentu, lalu abis itu saya maling aja. Ya maling aja Bang. Yang penting kan saya percaya Yesus itu partikel tertentu. Abis itu saya maling aja. Bukan gitu maknanya. Kalau Anda menerima Dia sebagai Tuhan, Tuhan atau Tuan, kurios itu bahasa aslinya, maka Anda itu menjadikan Yesus itu kepala, menjadi yang memerintah, mengendalikan Anda. Bagaimana caranya Yesus menjadi kepala, memerintah hidup kita? Orang kita tidak lihat Yesus sekarang. Nah, caranya dengan menerima roh yang diutusnya, namanya Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu ketika memerintah di dalam hidup kita menjadi Tuan atau Tuhan atau kurios. Nah, artinya kita melakukan sesuatu berdasarkan kemauan dari Roh Kudus. Bagaimana Tuhan itu mengatur langkah kita? Apakah Dia pegang-pegang topang-topang kita? Kan enggak. Rohnya, dengan perantaraan rohnya yang tinggal di hati kita. Nah, roh Dia itulah yang menuntun langkah-langkah kita. Itu maknanya Yesus jadi Tuhan itu. Bukan saya percaya bahwa Yesus itu partikel tertentu. Bukan gitu maknanya. Nah, banyak orang nggak ngerti itu gitu loh Bang. Terima kasih Bang jawabannya ya. Nah, jadi maksudnya ketika Yesus itu datang, Dia itu adalah Sang Firman dari Bapa itu. Bapa itu menyatakan bahwa Dia itu ada dengan firman-Nya. Datang Dia ke dunia dalam rupa manusia. Begitu.
Nah, maka sang firman itu harus kita ikuti. Kita harus menaklukkan diri kepada sang firman itu. Nah, bukan menaklukkan diri ke Muhammad. Masalahnya umat muslim itu menaklukkan dirinya ke Muhammad, ngikutin apa kata Muhammad. Akhirnya apa? Akhirnya berangkat ke Arab, lempar-lempar batu, cium-cium batu, putar-putar batu gitu loh, Bang. Makanya saya bilang, Bang, makanya saya mengundang abang ini, ayo kita menaklukkan diri kepada sang firman itu, pengejawantahan dari Bapa itu, gitu loh, Bang. Pengejawantahan dari dia. Makanya Yesus berkata, barang siapa yang melihat aku, ia telah melihat dia yang mengutus aku. Begitu, Bang. Makanya Yesus menjadi, ketika Yesus taat sampai mati, justru itu kemenangannya. Di mata orang-orang yang memusuhi Yesus itu kekalahan, tapi di mata Bapa itu kemenangan dia. Kemenangan Yesus itu adalah ketaatannya sampai mati kepada Bapa. Kepada Bapa. Iya, ketaatan Yesus sampai mati itulah kemenangan Yesus. Nah, orang kita Kristen, saya Kristen, orang-orang Kristen itu seperti itu. Kalau kita taat sampai mati kepada sang firman itu, di situ kemenangan kita. Maka kita akan diberikan hidup yang kekal. Seperti itu. Seperti Yesus bangkit masuk kepada hidup yang kekal, seperti itu juga kami akan masuk kepada hidup yang kekal ketika kami taat sampai mati kepada sang firman itu, kepada Bapa. Gitu, Bang. Stop sampai di situ, Bang. Sang firman itu siapa, Bang? Yesus. Yang dimaksud dengan sang firman Yesus. yang menjadi manusia itu adalah Yesus. Seperti itu. Nah, jadi kami itu harus taat sampai mati. Sebagaimana Yesus juga taat kepada Bapa sampai mati. Taat sampai mati. Nah, sekarang begini. Di dalam Kristen, kebangkitan itu adalah sebuah realita. Bukan omong kosong, karena Yesus sendiri bangkit. Dan itu disaksikan oleh murid-muridnya. Makanya inti daripada kekristenan itu adalah kebangkitan Yesus itu. Nah, ketika Yesus bangkit, ya kan, dia bilang kepada murid-muridnya, kamu semua ini saksi dari semua ini. Kamu udah lihat kan? Udah lihat raba, daging dan tulang. Bangkit. Nah, ketika murid-murid tahu, diutuslah oleh Yesus. Kamu semuanya adalah saksi. Saksiku. Mulai dari Yerusalem, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Makanya, Bang, kebangkitan itu hanya ada dalam Kristen. Di Islam belum ada kebangkitan, Bang. Sampai hari ini yang diikutin orang Islam masih ada di dalam kubur. Gitu loh. Makanya di dalam kekristenan ada hidup, ada kebangkitan. Jadi tadi Muhammad di dalam kubur, ya, benar dikubur. Terus itu yang disalibkan Yesus, Bang. Kembali saya disalib, Bang. Nah, yang disalibkan Yesus. Itu Yesus sekarang di mana, Bang? Menurut apa yang tertulis dalam Bible, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, Yesus naik ke surga. Malaikat yang berkata kepada orang yang menyaksikan Yesus naik ke surga itu bilang begini, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi Yesus naik ke surga dan dia akan datang kembali nanti untuk kali yang kedua. Seperti itu. Iya. Berarti Yesus nggak dikubur, Bang? Nggak dikubur. Dimakamkan, tapi makamnya itu tidak dimasukin dalam tanah. Kalau kita kan mati ditanam. Ya kan? Waktu orang-orang Yahudi, mereka itu tidak ditanam dalam tanah, tapi dimasukkan dalam goa. Nah, Yesus dikuburkan 3 hari, tapi bukan ditanam, tapi dimasukkan saja dalam goa seperti itu, dibalsem. Karena mereka, kalau ada orang-orang besar, mereka itu memumikan orang. Karena mereka ini dulu orang Mesir. Orang-orang Yahudi dulunya masa lalu mereka itu di Mesir. Dan mereka tercampur oleh budaya Mesir itu. Ketika ada orang-orang penting, mereka dimumikan. Jadi Yesus itu juga dimumi. Tapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Oh, pada hari ketiga ya bangkit. Iya, pada hari yang ketiga dia bangkit. Katanya di surga tapi dikubur, tapi 3 hari bangkit gitu. Ya udah. Ya, jadi begini. Ketika Yesus disalibkan, kemudian wafat, kemudian mayatnya dimakamkan di sebuah kubur, tapi kuburnya itu bukan ditanam pakai tanah, tapi dimasukkan saja ke dalam gua begitu. Lalu pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan banyak di antara murid-muridnya tidak percaya.
Dan mereka mendapati kubur itu kosong, dan tapi Yesus menampakkan diri kepada 500 orang lebih. Seperti itu. Ya, jadi terima kasih Bang Edis. Jadi saudara-saudara saya yang Kristen bukan berarti ada maksud begitu. Memang saya benar-benar tidak tahu gitu. Jadi saya mempertanyakan gitu. Jadi bukan mau maksud tujuannya mau debat atau bagaimana. Jadi banyak gini Bang, yang saya ingatkan itu hanya begini, orang-orang awam tuh begini. Apakah Allah itu Tuhan? Nah, di benaknya orang-orang itu, di pikiran dia itu Allah itu adalah zat partikel-partikel tertentu. Artinya makna dari Allah itu Tuhan adalah Allah partikel-partikel tertentu yang tidak berwujud, tidak disamakan oleh apapun, kan gitu. Lalu kalau paham begitu masuk surga. Sebenarnya esensinya bukan itu juga kok Bang dalam Islam Bang. Apa sih esensi dari Allah itu adalah Tuhan Anda? Esensinya adalah Anda itu menaklukkan diri kepada Dia. Itu esensinya Bang. Betul, sepakat. Iya, betul. cuman banyak orang Islam yang Allah adalah Tuhan, berarti di kepalanya Allah itu adalah partikel atau zat tertentu yang tidak berwujud, tidak beranak, tidak diperanakan, tidak disamakan dengan apapun. Nah, kalau udah paham begitu, maka lanjut korupsi, masuk surga. Ya bukan gitu juga lah. Esensi dari sesuatu sebagai Tuhan Anda itu artinya Anda menaklukkan diri kepadanya, gitu loh. Itu. Ya mudah-mudahan Abang ngerti lah. Kalau nggak ngerti juga ya saya nanti guling-guling pasir. Gitu. Ya udah Bang, terima kasih Bang. Oke, sama-sama Ya, Bang. Sama-sama. Bang ya. Oke. Sampai ketemu lagi Bang ya. Kita kasih muslim yang lain Bang ya. Siap, siap Bang. Oke. Ya, begitu ya teman-teman ya.